Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Calon tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini, saya yakin calon jamaah haji sedang mempersiapkan perbekalan mereka sebaik mungkin, selengkap mungkin. Ada yang mempersiapkan pakaian agar tidak kehabisan pakaian di sana. Ada yang membawa mie instan misalnya, atau makanan khusus, atau obat-obatan agar ia tetap dapat bertahan dengan baik dalam kondisi yang sehat ketika mereka sedang mengerjakan ibadah haji. Tapi tahukah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya calon jemaah haji, bahwa di samping calon jemaah haji harus mempersiapkan pakaiannya, obat-obatannya, makan dan minumannya, mereka pun juga harus mempersiapkan sebuah perbekalan yang lebih mulia dari itu, yang lebih urgent dari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tentang ibadah haji dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Calon jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, simaklah apa yang dikatakan Shuraih Al-Iraqi ketika beliau mengatakan al-hajju qalil wa rukbanu katsir, yang benar-benar mengerjakan ibadah haji itu sedikit, walaupun yang berangkat sangat amat banyak. Shuraih mengatakan yang berangkat ribuan, bahkan yang berangkat jutaan, namun yang benar-benar mengerjakan ibadah haji yang ikhlas dan benar hanya sedikit saja. Yang mendapatkan haji yang mabrur itu hanya minoritas saja. Dan hal ini juga dikatakan oleh Abdullah bin Umar, seorang sahabat besar, ketika ada seseorang di sampingnya yang menyeletuk, ma'aktsarul hajjah, betapa banyak orang-orang yang beribadah haji pada tahun ini. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Umar? Ibnu Umar langsung mengklarifikasi. Beliau mengatakan, ma'aqallahum, yang benar-benar mengerjakan ibadah haji itu sangat sedikit. Allahu Akbar. Walaupun dengan kasat mata jamaah itu banyak, jamaah itu ribuan, dan Ibnu Umar mengatakan yang benar-benar mendapatkan haji yang mabrur itu sangat sedikit sekali. Kalau itu terjadi di masa Ibnu Umar, di masa Shuraih Al-Iraqi, bagaimana di saat ini? Oleh karena itu, di samping kita mempersiapkan perbekalan kita, pakaian kita, perlengkapan kita, bahkan makanan-makanan kita, obat-obat kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Ketakwaan adalah menggabungkan antara ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Calon jamaah haji, di saat-saat ini kita perlu menjaga keikhlasan kita. Kita perlu membersihkan hati kita. Jangan sampai kita ingin berangkat ke sana untuk dipuji orang. Jangan sampai motivasi kita mengerjakan ibadah haji agar ada huruf H besar di depan nama kita. Lalu kita puas dipanggil Pak Haji oleh masyarakat kita. Jangan sampai itu terjadi. Karena apapun yang kita lakukan di tanah suci, dan sebanyak apapun harta yang kita keluarkan, jika tanpa keikhlasan maka Allah tidak akan terima. Allah berfirman dalam hadits qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, Ana agna syuraka'in ani syirik. Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fi ima'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal, simaklah Allah mengatakan barang siapa yang beramal, bukan bermaksiat, bukan melakukan kemungkaran, namun Allah mengatakan barang siapa yang beramal, lalu ia menjadikan makhlukku sebagai sekutu bagi diriku, aku tinggalkan dirinya dengan pihak yang ia tuju. Allah tidak butuh dengan haji kita. Allah tidak butuh dengan umrah kita. Allah tidak butuh dengan tawaf serta sa'i kita. Oleh karena itu, jagalah keikhlasan kita pada saat kita mengerjakan ibadah haji dan pada saat kita akan berangkat ke tanah suci. Lalu jagalah keikhlasan kita pada saat nanti kita kembali dari tanah suci. Jangan terpukau dengan pujian orang, jangan terpukau dengan sanjungan orang, jangan terpukau dengan gelaran orang kita dipanggil Pak Haji atau Bu Hajjah. Karena apabila hati kita menikmati pujian tersebut, hati kita menanti pujian tersebut, maka ibadah haji kita bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bekal yang kedua, pastikan sebelum kita berangkat ke tanah suci, kita mengetahui manasik haji Rasulullah SAW. Karena Nabi bersabda kepada calon jamaah haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Kita diperintahkan untuk manasik haji sesuai dengan manasik Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk berihram sesuai dengan ihram Nabi. Kita diperintahkan untuk bertalbiyah sesuai dengan talbiyah Nabi. Kita diperintahkan untuk tawaf, untuk sa'i, untuk mabit, untuk wukuf sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, persiapkan diri kita sebelum keberangkatan kita. Bertanyalah kepada orang yang mengerti bagaimana manasik haji Nabi SAW. Bacalah hadis-hadis Nabi SAW, hadis Jabir tentang manasik haji Nabi. Sudahkah kita membacanya? Sudahkah kita memiliki buku panduan yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih? Alangkah ruginya kita ketika Allah mengundang kita, lalu kita berhasil berangkat ke sana, namun ternyata tawaf kita keliru, sa'i kita salah, lempar jumroh kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, mabit kita bermasalah. Bisa jadi ini haji pertama dan terakhir kita. Bisa jadi ini kesempatan kita untuk menginjakkan kaki kita di tanah haram. Oleh karena itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah,
dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, keikhlasan yang digabungkan dengan kesesuaian terhadap sunnah Nabi SAW. Jangan mengharapkan pujian orang. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat haji, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Dan apapun yang kalian kerjakan, maka Allah melihat. Bukankah ayat ini sudah cukup bagi kita? Walaupun tetangga kita tidak melihat ketika kita tawaf, walaupun teman kita tidak tahu ketika kita sa'i, walaupun teman-teman kita tidak melihat ketika kita wukuf dan meneteskan air mata, tapi Allah memberikan jaminan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 197 ini, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, dari amal soleh, tawaf kita, sa'i kita, lempar jumrah kita, mabit kita, zikir kita, Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, dan cukuplah Allah sebagai pihak yang melihat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Travel, PT Berkah Hidayah Sunnah. Travel haji dan umroh bimbingan sesuai sunnah.